wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jemaah pengajian Maghrib Isya malam Senin yang sama-sama berbahagia, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bentuk kekhawatiran yang mungkin sedikit akan mengganggu ketenangan kita. Jika Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan menyelesaikan masalah hambanya, maka seberat apapun masalah yang dihadapi, sangat enteng dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan persoalannya itu. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, makhraj, solusi dari apa yang ia hadapi. Jemaah sekalian, tidak ada di antara kita ini yang tidak punya masalah. Apapun bentuk kebahagiaan kita, pasti tidak pernah kita sepi dari masalah dalam kehidupan ini. Makanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan untuk bisa menolong kita. Itulah yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Pertolongan dalam hal apa saja, termasuk tentunya pertolongan dalam setiap problema dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan persoalan hambanya itu dengan caranya sendiri, baik dengan cara yang sangat sederhana ataupun dengan cara yang cukup luar biasa. Sebagai contoh jamaah sekalian, Ashabul Kahfi yang disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Apa permasalahan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu? Mereka adalah pemuda-pemuda yang mendapatkan pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang istiqamah, yang konsisten. Allah memuji mereka dengan mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda
yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Ternyata pemuda-pemuda yang Allah puji ini dengan mengatakan fityatun amanu bi rabbihim, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan untuk mereka itu petunjuk. Artinya sudah ada petunjuk, kemudian ditambah lagi petunjuk itu. Ternyata mereka juga punya masalah dan problema. Apa problema dan masalah mereka? Terutama ketika seseorang itu memiliki konsistensi, komitmen, keistiqomahan dalam menjaga akidahnya, dalam mempertahankan prinsip-prinsipnya. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman itu. Pemuda-pemuda yang beriman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman penguasa yang zalim, hidup di zaman penguasa yang aniaya, yang berbuat sewenang-wenang kepada orang-orang yang dianggap dalam tanda petik mungkin ekstrim, merongrong kesatuan negara, ya, dengan berbagai macam label, peristilahan-peristilahan. Ya, kalau pada hari ini mungkin dikatakan teroris, ya, walaupun istilah ini sudah mulai basi, terutama dengan apa yang terjadi di Afghanistan, ya, yang semua terbongkar, ya, pada hari ini. Kita kerucutkan sedikit apa masalah mereka, bahwa mereka khawatir andaikan mereka terus tinggal menetap di kota, maka mereka khawatir dengan berbagai macam intimidasi dari para penguasa yang zalim pada waktu itu, ini bisa membuat mereka sedikit bergeser. Karena namanya manusia itu bisa mengalami perubahan-perubahan. Ketika diteror, ketika diintimidasi, ketika ditakut-takuti, bisa. Maka apa yang mereka lakukan jamaah sekalian? Mereka meninggalkan kota mereka, pergi ke tempat yang sangat terpencil. Sampailah mereka ke sebuah gua, ya, pegunungan. Mereka masuk di situ dalam keadaan ketakutan. Yang bisa dibayangkan bagaimana cara mereka hidup, bisa bertahan hidup. Mereka hidup di hutan, di dalam gua. Mereka adalah manusia biasa yang tentu butuh makan, butuh minum. Di mana mereka bisa mendapatkan itu semuanya? Pokoknya kalau dirunut mereka punya problema ini serba buntu. Bagaimana kalau ditemukan, bagaimana kalau didapat, diapakan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka adalah orang-orang yang pergi demi untuk agama mereka. Dan kira-kira kalau kita hubungkan dengan ayat yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kami betul-betul akan menuntun untuk berada dalam petunjuk kami sehingga mereka sampai ke jalan kami. Lanahdiyannahum, benar-benar kami akan memberikan petunjuk sehingga mereka menemukan jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang suka berbuat ihsan.
Jamaah sekalian, kira-kira bagaimana caranya Allah menyelesaikan problema pemuda-pemuda yang tangguh ini, yang istiqamah ini, yang bertakwa ini? Apakah dengan mengirim algojo-algojo, pengawal-pengawal pribadi yang berotot? Tidak. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus binatang-binatang buas yang diperintahkan untuk menjaga daripada pemuda-pemuda tersebut? Kalau dengan pemuda tersebut bisa saja hewan-hewan buas itu begitu jinak, tapi ketika tahu bahwa mereka ini adalah musuh-musuh Allah, mereka buas. Itu tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menginginkan. Jangankan binatang, benda mati pun dapat diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada api yang sedianya akan membakar Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, ya nar, wahai api. Memang Allah berkomunikasi langsung dengan ciptaannya. Ya api, ya nar, kuni bardan, menjadi dingin engkau wahai api. Hilangkan sifat aslimu yang membakar, yang panas itu. Kuni bardan wasalaman, dan menjadi penyelamatlah engkau bagi Ibrahim. Maka api yang sifatnya membakar itu hilang sifat dasarnya, dan pada akhirnya justru terjadi keajaiban dan keunikan pada Nabi Ibrahim. Dikisahkan dalam kisahnya bahwa ketika beliau keluar dari kobaran api itu, malah justru beliau kedinginan. Bisa dibayangkan Pak, kalau ada orang yang kita anggap sudah tewaslah kamu, matilah kamu, jadi abulah kamu. Apalagi kalau orang tersebut orang yang menyakitkan kita. Tiba-tiba saja ternyata dia keluar dari kobaran api itu tanpa sedikit pun sentuhan api. Seakan-akan Nabi Ibrahim berakting dan mengatakan, minta selimut, kedinginan. Tambah sakit hatilah orang yang menginginkan ketiadaan Ibrahim di atas permukaan bumi ini. Apa cara Allah tentang Ashabul Kahfi? Tidak dengan mengirim algojo, tidak dengan binatang buas, tidak dengan apa, akan tetapi cara Allah menghilangkan problem mereka sangat sederhana sekali. Ada yang tahu jawabannya jemaah sekalian? Tidur. Ternyata tidur ini sebuah solusi, Pak. Tidurnya itu adalah sebuah solusi, sebuah jalan keluar. Sebuah jalan keluar. Dan tidurnya betul-betul adalah sebuah keajaiban, sebuah mukjizat, sebuah karamah. Andaikan bukan Quran yang bilang, pasti kita mengatakan, cerita dari mana itu? Tapi karena Quran yang bilang bahwa mereka tertidur pulas dalam gua tersebut. Berapa lamanya, Pak? Berapa lamanya mereka tidur? Berapa hari? Berapa pekan? Ada yang tahu? 300 tambah lagi, Pak. Masih kurang itu. 309 tahun. 309 tahun, Pak. Tidur apa itu? Salasami'atin sinina wasdadu tis'a. 300 tambah 9, 309 tahun. Dan para peneliti hari ini, para arkeolog, apakah namanya, menemukan bahwa tempat tersebut ternyata di Yordan pada hari ini, Pak. Ashabul Kahfi itu tempatnya, guanya di Yordan pada hari ini. Dan karena dia merupakan tempat bersejarah sebelum datangnya Islam, maka diteliti tempat tersebut luar biasa, dicocokkan dengan Quran, maka semakin bertambahlah kebenaran Al-Quran itu dengan hasil penelitian dan penemuan-penemuan para ahli. Subhanallah, salah satu di antara kelebihan gua tersebut, pada hari ini diteliti, ternyata oksigen yang ada dalam gua tersebut
itu memang bisa dikatakan bisa berfungsi layaknya sebagai makanan. Ya. Karena secara teori bagaimana caranya bisa hidup ini orang? Jangankan 309 tahun, Pak. Iya. Kita 1 hari 1 malam saja tidak makan, loyo, Pak. Iya. Ini 309 tahun tidak pernah makan, kok bisa hidup? Tapi kan kalau Allah menginginkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Iya. Innama amru idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun itu milik Allah, bukan milik penjual obat itu, Pak. Ya. Biasa kita dengar ada penjual obat, kun fayakun, hati-hati Ki. Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kun fayakun barakat la ilaha illallah. Ya. Yang diajarkan sebahagian orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah mereka, Pak. Karena penguasa yang berkuasa itu berapa tahun dia berkuasa? Iya kan? Kalau pada hari ini berapa tahun berkuasa? Setiap periode 5 tahun. Iya. Periode yang sekarang ini masuk periode yang kedua. 10 tahun. Iya. Ada tanda-tanda, ya, sepertinya mau tambah 3 periode. Belum tentu juga. Iya. Ini 309 tahun, berapa abad lamanya sudah jadi tulang belulang itu penguasa itu. Baru mereka bangun, Pak. Baru mereka bangun masih dalam keadaan ketakutan. Masih dalam keadaan ketakutan. Makanya ketika mereka bangun, mereka kaget dan mereka saling berdiskusi. Weh, ternyata kita ketiduran ya. Kira-kira kurang lebih sama perasaan kita, Pak, kalau siang ya ada orang yang capek sehingga sholat duhur di sini, tiba-tiba ya karena capek sekali ketiduran. Begitu asar, ya Allah, ternyata jam berapa ini, terlambat mikir kerja. Kira-kira kurang lebih seperti itu perasaan. Ternyata kita ketiduran ini. Ketika mereka bangun, mereka diskusi. Kira-kira berapa lama kita di sini? Ada yang mengatakan mungkin 3 hari, ada yang mengatakan 1 pekan, bahkan ada yang mengatakan yauman au ba'dha yaum. Kayaknya 1 hari, bahkan setengah hari. Ini dari sisi yang lain, Pak, menunjukkan bahwasanya di dunia saja ini ada contohnya. Di dunia saja ini sudah ada contohnya bahwa waktu yang lama itu bisa dilewati dengan perasaan yang singkat kalau Allah memberikan kenikmatan. Makanya ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Itu orang-orang yang telah mendahului kita sejak Nabi Adam. Ya, Nabi kita Muhammad SAW saja telah wafat, meninggal dunia. Sudah 14 abad, 1400 tahun. Maka kita bisa berpikiran, sisanya itu orang tinggal menunggu. Karena sekarang ini memang belum dibangkitkan, belum terjadi hari kebangkitan. Tapi sudah ada nikmat kubur dan sudah ada azab kubur. Sudah mendapatkan muqaddimahnya semuanya. Yang penghuni surga sudah ada hawa-hawa surga, tapi belum dibuka pintu surga. Demikian juga pintu neraka. Nah, kalau di dunia ini ternyata Allah contohkan ada orang yang bisa tidur 309 tahun, tapi ada yang mengatakan yauman au ba'dha yaum, nampaknya 1 hari saja, maka apa susahnya bagi Allah? Ya. Orang yang sudah 1000 tahun meninggal tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah pada hari kemudian, baru mereka bangun dan mengatakan, ternyata sudah sekian lama kita di alam barzah, di alam kuburan. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan mereka. Bandingkan dengan orang yang sakit gigi, Pak, 1 hari 1 malam saja. Begitu tersiksanya dia melewati daripada 1 malam itu karena dia tersiksa. Tapi begitu Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, begitu singkat. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami nasib yang sama. Kalau beliau bukan penguasa
Akan tetapi tokoh-tokoh Quraisy yang mengintimidasi beliau, yang bahkan bahagian daripada keluarga-keluarga terdekat beliau, Abu Lahab, Abu Jahal, itu adalah paman langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sufyan, ya, tapi banyak juga Abu yang bagus, Pak, ya. Yang jelas Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda itu ya masuk urutannya semua itu, ya. Tapi kalau Abu Bakar, As-Siddiq, itu jangan dianggap bahwa Abu itu jelek semua, ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam gua juga bersembunyi. Itu kan mereka dicari. Dan tokoh-tokoh Quraisy itu menyebar, istilah kita pada hari ini, menyebar pembunuh bayaran, Pak, untuk menemukan Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Bayangkan itu, Pak. Ya, namanya orang yang suka materi itu, Pak. Bisa dibayangkan itu 100 ekor unta, ya. Kalau 1 ekor unta pada hari ini, Pak, ya, itu 2-3 kali lipat dibandingkan dengan sapi, ya, sapi biasa. Bisa sampai 40 juta kalau uang kita di sini. Berarti kalau 100 ekor unta, ya, 4 miliar, Pak, kalau dipakai beli coto itu Masya Allah, ya, 4M. Siapa yang tidak tergiur? Nah, ketika Nabi masuk ke dalam gua tersebut, Allah ingin menguji keimanan mereka. Ternyata orang yang mencari Nabi SAW, pembunuh bayaran ini, yang tentu dibayangkan tidak ada lagi tanya-tanya, pokoknya yang jelas dieksekusi dulu baru selesai, ya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq, ya, melihat kaki kuda daripada orang-orang yang mencari Nabi SAW sudah berada di mulut gua di depan. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar menangis karena khawatir nampaknya sampai di sini saja Islam ini dengan ditemukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah diuji keimanan mereka. Maka Allah menceritakan tentang bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi keadaan yang genting itu. Allah ceritakan, ia menghibur sahabatnya dengan mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, la tahzan, jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir, ya. Kira-kira, Pak, kalau kita umpamanya naik pesawat, terus pesawat itu, ya, goyang, ya, cuaca buruk, ya, masih mampu kita mengatakan, jangan khawatir, ya? Atau kita sendiri yang tidak mampu untuk menenangkan diri kita, ini sudah berada di hadapan mereka. Maka Allah katakan, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir, ya, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kebersamaan ini adalah al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Artinya Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita. Maka bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah orang yang ketakutan itu? Kalau yang pertama dengan cara ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah, Pak. Kalau ada orang yang banyak masalahnya tapi dia bisa tidur nyenyak, ya. Kalau ada di antara kita yang punya banyak masalah, Pak, ya, di siang hari, tapi di malam hari dia bisa tidur nyenyak, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, Pak, ya, yang dia sudah minum obat tidur tidak bisa tidur-tidur. Ya, makanya kita cemburu juga kadang-kadang itu dengan tukang-tukang beca, kasihan saudara-saudara kita, pemulung-pemulung. Masya Allah, ya, begitu gampangnya mereka tidur, ya, begitu gampangnya mereka tidur. Kita ini berusaha ke dokter, ya, Pak Prof, apa saya punya penyakit ini, tidak bisa tidur-tidur. Ternyata tidur adalah solusi. Yang penting jangan di pengajian. Yang penting jangan di pengajian, ya, lain masalahnya kok di pengajian, ya. Baik. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam
diselesaikan masalahnya. Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah mereka? Apakah ada riwayat mengatakan bahwa langsung malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau malakul maut yang langsung mencabut nyawanya orang yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berencana untuk memberikan mudarat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada riwayat yang seperti itu kita dengarkan. Tidak ada juga riwayat mengatakan ada seekor singa yang tiba-tiba datang di depan mulut gua itu, ya, menjaga sebagai pasukan khusus. Tidak ada. Yang ada adalah Allah mengutus seekor makhluk yang paling lemah untuk menolong hamba yang paling dicintainya. Yang mana itu makhluk yang paling lemah, Pak? Laba-laba. Laba-laba, ya, bukan juga kalajengking, Pak. Laba-laba, ya, yang sekali detik langsung mati, Pak. Sebelum datangnya orang tersebut, begitu orang yang bersembunyi ini masuk ke dalam, maka Allah memerintahkan kepada laba-laba itu untuk segera membuat sarang di depan gua itu. Iya, jadi memang proyek dadakan, cepat sebelum orang itu datang. Maka laba-laba yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat sarang itu cepat dia selesaikan itu. Setelah selesai proyek itu, barulah orang itu datang, dan memang ada firasat, kayaknya di sini dia, ada di sini dia, ada di dalam, ada tanda-tanda. Ya, tapi di satu sisi juga membuyarkan, karena mengatakan kalau ada orang di dalam sini, kok bisa ada sarang laba-laba? Jalan pikirannya. Iya. Bagaimana logikanya? Kalau seandainya ada orang di dalam sini, maka tentu sarang laba-laba ini akan rusak karena mereka akan tabrak. Dia tidak tahu bahwa orangnya masuk dulu baru datang laba-labanya. Ternyata gara-gara laba-laba itu, Pak, akhirnya mengatakan, cari tempat lain. Tidak ada di sini, tidak mungkin dia ada di sini karena ada sarang laba-laba. Maksud saya itu masuk, mau kau coba itu supaya kau dapat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka seperti itulah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu muslihat, tapi Allah yang lebih cantik caranya dalam menyelesaikan masalah setiap hambanya ini. Kita di negeri ini, Pak, banyak masalah yang kita hadapi, termasuk masalah pandemi ini yang masih menakut-nakutkan kita. Tapi ketika hal itu datang kepada kita, sebenarnya Allah cuma menginginkan uji keimanan bagi kita orang-orang beriman, ya. Hati-hati, Pak, ya, bukan maksud saya tinggalkan jaga protokol kesehatan, enggak, bukan begitu maksudnya, ya. Tapi Allah menguji keimanan kita. Yang sekian lama kita ini alhamdulillah hidup bebas, tiba-tiba serba berubah, sampai cara beribadah kita berubah, Pak. Ya. Kalau sebelum pandemi kan imam mengatakan luruskan dan rapatkan shaf. Iya. Kalau sekarang ini tinggal mengatakan luruskan shaf. Iya. Tidak berani mengatakan rapatkan shaf. Iya. Sebagaimana juga keterlaluan kalau ada yang mengatakan luruskan dan jarangkan shaf. Iya. Jangan dibilang begitu karena terlalu. Iya. Tapi luruskan shaf. Iya. Maksudnya terjadi sebuah keadaan, ya, darurat. Kalau dulu kita bercerai, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di musim pandemi ini ternyata bercerai bersatu kita runtuh, bercerai kita apa itu? Lupa apa lanjutannya. Serba terbalik. Itu Allah menginginkan dalam kehidupan kita ini perubahan-perubahan itu untuk menguji kekonsistenan kita, keistiqomahan kita, dan karenanya Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami pasti kami akan tunjukkan untuk sampai kepada jalan kami. Nah, saya ingin membahas ayat ini secara spesifik. Apa yang dimaksud dengan jahadu fina? Jahadu berasal dari kata-kata jahada, yujahidu, jihad. Nah, sebagian kita kalau mendengarkan kata-kata jihad bilang, apa misalnya itu mau bahas jihad lagi, ya.
Padahal jihad dari sisi bahasa ini, Pak, artinya orang yang profesional dan memiliki kesungguhan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Itu jihad. Ya. Itu asal kata secara etimologi, secara lughah. Jihad artinya orang yang punya kesungguhan dan profesional dalam pekerjaan tersebut. Maka pada dasarnya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada dasarnya kita tidak pernah meninggalkan jihad. Walaupun jihad ini ada makna khususnya tentunya. Kita pergi ke masjid, Pak, ya, salat jamaah, menjaga 5 kali sehari semalam, Pak. Apalagi berusaha untuk tidak masbuk, apalagi berusaha untuk berada pada shaf yang terdepan, apalagi menjaga salat qabliyahnya kalau memang ada qabliyahnya, ba'diyahnya kalau memang ada ba'diyahnya, apalagi setelah salat duduk lagi menunggu waktu salat berikutnya. Itu ada keutamaan tersendiri, Pak. Jadi alhamdulillah kita ini sudah mendapatkan keutamaan itu. Andaikan tidak ada pengajian, duduk saja dengan niat untuk menunggu waktu salat Isya, itu ada keutamaan tersendiri. Bagaimana lagi dengan adanya pengajian yang seperti ini? Insya Allah mudah-mudahan ada nilai plus, bukan sekedar menunggu waktu salat. Ini membutuhkan kesungguhan. Salat subuh apalagi? Kenapa salat subuh itu jarang sekali sampai shafnya ya penuh, Pak? Karena memang dia jihad. Ya, dia membutuhkan jihad. Ya, dia membutuhkan kesungguhan. Makanya Nabi SAW menjadikan barometer salat Isya dan salat subuh. Salat Isya dan salat subuh dalam riwayat yang lain yaitu salat Asar dan salat subuh. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Jagalah secara umum salatmu dan salat wustamu secara khusus. Ada 2 pendapat ulama dalam kata-kata al-wusta, salat subuh atau salat asar. Karena memang 2 salat ini kalau kita tidak jaga-jaga itu sering lewat, Pak. Itu sering lewat. Kita tidur siang, istirahat siang, bangun jam 5, sudah bisa salat orang di Nurul Amin. Ya. Bahkan mungkin ada yang bisa lewat, ya, masuk waktu maghrib. Iya. Salat subuh juga demikian. Bangun jam 6. Kalau orang tidak punya kesungguhan, tidak punya jihad, tidak mungkin dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka setiap ibadah yang kita lakukan, bahkan muamalah, itu membutuhkan jihad. Membutuhkan jihad. Pedagang membutuhkan jihad. Pebisnis membutuhkan jihad. Apa jihadnya para pedagang? Apa jihadnya para pebisnis? Jihadnya adalah tetap konsisten dalam kejujurannya. Itu jihadnya para pedagang, Pak. Sebab pedagang itu namanya pedagang, Pak, penjual. Pastilah semua orang mau untung banyak. Ya. Pasti orang mau untung banyak. Kalau perlu untung 100 kali lipat. Nah, mengapa? Akan tetapi ada hal yang harus kita jaga dalam etika-etika berbisnis. Umpamanya kalau kaitannya dengan pedagang-pedagang buah, ya, yang menimbang-nimbang, yang menakar-nakar. Itu dibutuhkan timbangan yang akurat. Iya. Dan dia bisa curang. Kalau dia curang berarti banyak untungnya. Kalau dia jujur, sedikit untungnya. Tapi sebenarnya, Pak, kalau kita ingin jujur, sebenarnya justru orang yang jujur itu berpeluang untuk mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Cuma terlalu pendek pemikirannya orang yang curang itu. Dikiranya ketika menipu orang mendapatkan keuntungan. Tidak usah kita cerita tentang dosa atau tentang ada hari kemudian, ada hari hisab. Dari sisi logika saja, kalau orang sudah tahu bahwa kita curang, Pak, ya, ada saya pernah baca di bengkel Honda itu, saya baca itu anunya Honda, dia bilang ceritakan semua kepuasan Anda pada siapa saja, tapi sampaikan kekecewaan Anda cukup kepada kami. Dalam hati saya, tidak mungkin.
Pokoknya saya puas, saya ceritakan. Saya kecewa, saya juga ceritakan. Begitu namanya konsumen, Pak. Ya, kalau kita beli sesuatu, wah puas kita cerita, Pak. Wah, di sana kau beli. Selalu ada tambah-tambahnya itu kok di sana. Tambah-tambahnya sama lu. Wah, bagus sekali orangnya. Begitu juga ketika kita kecewa, pelayanannya bagaimana, cemberut, jangan kau di situ. Wah, deh. Cemberut orangnya, tidak bagus pelayanannya. Kita cerita. Tidak mungkin kita bisa mengikuti prinsipnya itu Honda, Pak. Ceritakan hanya kepada kami ketika Anda tidak puas. Namanya pelanggan itu dia ceritakan semuanya. Iya. Sampai ada penjual buah di akhir tasnya itu, Pak, saya tahu. Ya, cuma tentu saya tidak boleh bergibah, Pak. Iya. Saya tahu, oh ini bagus timbangannya ini. Bagus timbangannya. Oh ini kurang bagus timbangannya. Tapi kalau ada orang mau beli buah, Pak, iya. Dan itu di akhir tas nih, saya bilang jangkau di situ. Iya, dan itu tidak berdosa, Pak, karena menghindarkan orang dari musibah. Ya. Kalau orang jujur, Pak, betul pada saat itu mungkin istilah orang Bugis saro-saro nipi, ya, untung-untung tipis, tapi kan berulang orang datang. Semua di situ bagus. Akhirnya sedikit memang, tapi kali banyak, kali berulang-ulang, akhirnya mereka mendapatkan keuntungan itu. Ini semuanya membutuhkan jihad. Ada orang yang ketika mendengarkan ceramahnya seorang ustaz, pas dia bahas itu, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi para penimbang-nimbang, bagi para penakar-nakar, bagi para yang mengukur-ngukur. Ya. Macam-macam, diukur tanahnya orang. Iya. Bayangkan kalau 1 juta harganya, dikorupsi 10 meter, berarti dia sudah ambil haknya orang 10 juta. Iya. Begitu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang membeli minta dipenuhi. Memang sifatnya pembeli begitu, Pak. Iya. Semua kita. Akan tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia menjual untuk orang lain, dia kurangi timbangannya. Kalau urusan timbangan saya yang tidak jujur ini, Allah ancam dengan mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, berapa harganya itu, Pak? Berapa nilainya itu buah-buahannya, kasihan itu para pedagang buah di pinggir jalan. Iya. Banyak sekali kalau 1 juta, 2 juta. Iya. Saya rasa yang dia jual di situ tidak sampai 100 juta, Pak. Allah sudah ancam dengan mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah orang yang melakukan kecurangan, ya, yang sedikit itu tidak merasa bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah untuk ditanyai tentang perbuatannya tersebut? Bagaimana lagi kalau orang korupsi, ya, mencurangi hak-haknya sesamanya, para petugas mencurangi orang-orang yang seharusnya dia lindungi, para penguasa yang harusnya melindungi rakyatnya. Bayangkan, ya, kita tidak menuduh, tapi kan ini telinga tidak bisa juga ditutup, Pak. Ya, mata juga tidak bisa ditutup. Kita baca di medsos, kita dengarkan berbagai macam katanya. Masya Allah, kalau ini korupsi itu sampai triliunan, Pak. Allahul musta'an. Kalau timbangan yang sederhana itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi yang lebih besar. Begitu cara kita memahami Al-Qur'an, bahwa kalau yang kecil ditanyakan, berarti yang lebih besar itu pasti akan lebih ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lanjutkan cerita tadi itu. Ternyata ketika dia dengarkan pembahasan itu, akhirnya ada seorang pedagang itu yang merasa tidak enak. Apa dia bilang? Dari bawah itu dia langsung berteriak. Iya, dia langsung kritik itu penceramah, bilang, "Ustaz, agan apa lek kasih saro-saro?" Ya. Jadi dia langsung bilang begitu. Waduh, kalau kita terlalu jujur ini, di mana letak keuntungan kita? Coba. Jadi Allah saja mau dilawan, Pak. Iya, Quran saja mau keberatan. Iya. Jangan keberatan sama saya dong, keberatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah turunkan ayat yang begitu bunyinya? Berhenti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala,
ketika Anda tidak siap untuk menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kata para ulama, paling tidak kita dalam hidup ini ada 4 jihad yang kita hadapi, Pak. Catat itu. Paling tidak safe ya di benak kita. Yang pertama adalah jihadun nafs. Kita ini berjihad melawan diri kita sendiri. Sebelum kita menyalahkan setan, menyalahkan iblis, ternyata musuh yang pertama adalah diri kita sendiri. Jangan jauh-jauh langsung menyalahkan ya setan dan iblis. Ya, nanti dia melapor, mengatakan saya tertuduh. Ya, padahal kita yang pertama ini an-nafs. Makanya dalam khutbatul hajah Nabi SAW mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kami. Berarti diri-diri kita ini memang tidak mendapatkan rekomendasi bersih terus. Kenapa? Karena diri-diri kita ini dia berinteraksi dengan lingkungannya. Dia berada pada lingkungannya, tergantung lingkungan itu. Kalau lingkungan itu lingkungan yang baik, memungkinkan dia menjadi orang yang baik. Kalau lingkungan itu adalah lingkungan yang tidak mendukung, memungkinkan dia menjadi orang yang jahat. Seperti dalam hadis yang panjang itu, yang membunuh 99 orang. Dia tanya seseorang, tapi orang yang ditanyai bukan juga ahlinya. Dia bilang, bagaimana hukumnya itu Pak? Kalau saya sudah membunuh 99 orang, masih ada tobat? Bilang, oh jangankan 99, satu saja sudah tertutup ya pintu tobat bagimu. Akhirnya ini yang bertanya ini sudah menyesal juga Pak, frustrasi, bilang, kalau begitu cukupkan 100 tak kalami. Ya, itu karena yang menjawab adalah bukan ahlinya. Setelah itu belum ada rasa kepuasannya, dia ditanyakan lagi. Ternyata jawaban yang kedua dijawab oleh seorang ahli ilmu. Dia bilang, apa yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa seseorang? Maka akhirnya orang tersebut dianjurkan untuk pergi mencari tempat yang lebih kondusif. Dan dalam perjalanannya itu ternyata datang malakul maut mencabut nyawanya. Datanglah berselisih 2 malaikat. Begitu ceritanya Pak dalam hadis. Yang pertama malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Dia bilang ini penghuni surga, yang satu mengatakan ini penghuni neraka. Akhirnya ya kira-kira kalau pada hari ini diambillah kayak seperti polis lain. Pokoknya diukur. Yang mana lebih jauh, yang mana lebih dekat. Ternyata daerah yang dia tinggalkan tempat kemaksiatan itu sudah lebih jauh dan sudah lebih dekat ke tempat yang kondusif untuk dia berada tempat tersebut. Maka padanya ditetapkan dia adalah penghuni surga insyaallah. Itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada hambanya yang diinginkan. Maka yang pertama adalah jihadun nafs. Ya. An-nafs ini itu yang saya katakan tadi, karena kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Nabi memberikan perumpamaan dalam hadis bahwa kalau kita sering dekat-dekat dengan penjual parfum, ya paling tidak dapat juga ya aroma-aroma parfumnya. Ya, kalau kita tidak beli, paling tidak penjual parfum itu dia kasih satu kan ya. Masya Allah. Ya. Demikian juga kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita akan mendapatkan baunya yang menyengat, baunya yang tidak enak. Yang kedua, saya percepat karena sudah masuk waktu, jihadul hawa. Jihad melawan hawa nafsu. Dibedakan an-nafs dan dibedakan dengan al-hawa. Memang ada keinginan-keinginan di dalam diri kita ini yang disebabkan karena ditunggangi oleh setan sehingga kita menginginkan akan hal tersebut. Maka dengan hawa nafsu ini seseorang bisa terjatuh kepada jurang yang sangat jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian adalah jihadus syaitan. Baru masuk ini faktor eksternal. Jihadus syaitan, berjihad melawan syaitan. Dan Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu ada betul. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah jihadud dunia, berjihad melawan dunia. Saya kasih komentar sedikit, bukan maksudnya orang Islam harus meninggalkan dunia. Orang Islam harus punya usaha, orang Islam harus berbisnis, orang Islam harus mengurus ekonomi. Tapi karena harta itu
memang sangat sensitif sekali, sangat gampang mengalihkan perhatian kita, maka di situ sebenarnya kalau dalam Al-Quran banyak-banyak memberikan peringatan, itu sekedar warning bahwa yang namanya harta memang itu sangat menggiurkan. Kata Nabi SAW, andaikan anak cucu Adam itu diberikan satu lembah emas seperti gunung Uhud, niscaya mereka berharap untuk mendapatkan 2 lembah gunung emas. Artinya kalau dilanjutkan, mereka mendapatkan 2, mau 3, mau 4, dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya 4 hal inilah yang merupakan jihad kita dalam kehidupan kita. Kata penulis buku ini, maka barang siapa yang sempurna jihadnya dalam 4 hal ini, maka sempurna pula petunjuk dan hidayah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.